Insyaallah pada pertemuan hari ini, sore hari ini kita kembali lagi belajar dalam mata kuliah fikih. Dalam hal ini kita akan mempelajari bab tentang zakat. Yang pertama, bab tentang zakat. Yang mana kita ketahui bahwa zakat ini terbagi dua. Yang pertama itu zakat mal dan zakat fitrah. Tapi pada konteks sore hari ini bertepatan di akhir Ramadan, kita khusus akan membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Pengertian zakat fitrah atau definisi. Yang kedua, syarat wajib berzakat atau zakat fitrah. Yang ketiga, waktu berzakat fitrah. Yang keempat, siapa sih yang berhak menerima daripada zakat fitrah itu sendiri. Kelima, apa makna daripada zakat fitrah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 63 kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang yang rukuk. Berarti Allah perintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat. Tentu untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada hamba-Nya untuk membayar zakat itu tentu ada makna yang terkandung di balik daripada perintah tersebut. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, dari golongan berupa bahan makan pokok di bulan Ramadan. Karena zakat fitrah ini hanya berlaku pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mewajibkan kepada umatnya untuk membayar zakat fitrah dari golongan orang-orang muslim, itu baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Atas mereka diwajibkan untuk zakat fitrah. Maka itulah yang dimaksud kepada zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu pengertian zakat fitrah. Terus kalau kita sudah tahu mengerti zakat fitrah itu artinya berarti mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok kita di bulan Ramadan, ya kan? Dengan ukuran tertentu, ya kan? Terus apa sih yang menjadi syarat? Apakah setiap orang muslim itu mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan ini, atau mempunyai syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan? Tentu di dalam zakat fitrah ini tentu harus kita memenuhi beberapa ketentuan agar yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak semua orang muslim. Karena apa? Apabila dia tidak memenuhi ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan, maka dia tidak boleh. Yang boleh itu yang memenuhi ketentuan apa? Syarat yang pertama muslim. Di luar muslim tidak boleh. Kalau dia sudah muslim, syarat yang kedua, dia harus menemui 2 waktu. Maksudnya menemui 2 waktu ini apa? Seorang muslim saat
menjumpai awal Syawal. Yang pertama, seorang muslim itu harus menjumpai awal akhir Ramadan, tenggelamnya matahari di bulan Ramadan dia jumpa dan menjumpai 1 Syawal, maka wajib bagi dia. Itu ketentuan yang kedua. Dan ketiga, syarat yang ketiga, apabila ia mengeluarkan zakat fitrah, maka ia harus mempunyai kebutuhan bahan makan pokok pada hari Aidil Fitri dan malamnya. Apabila ia mempunyai kebutuhan makanan pokok untuk atau pada hari Aidil Fitri dan pada malamnya, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik untuk termasuk orang yang berzakat fitrah maupun orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti bapak ada istri tanggungan bapak. Tapi kalau untuk saat Idul Fitri dan malamnya ada yang dimakan atau wajib, maka tidak harus kita kaya atau apa, tidak. Yang penting itu pada hari Idul Fitri dan malam itu ada kita yang dimakan, tanggungan kita pun cukup yang dimakan, maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu syarat. Apabila memenuhi tiga syarat ini, maka apa kata Rasul? Zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala abdi wal khuri wal dzakari wal unsa wal saghiri wal kabiri minal muslimin. Maka wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitrah dari orang muslim. Tentu harus memenuhi ketiga syarat atau ketentuan ini. Itu yang harus kita. Insyaallah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Insyaallah sebelum kita lanjut, sekarang ada waktu mungkin 5-10 menit. Silakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan mengenai zakat fitrah ya. Dan insyaallah ya silakan ada yang apakah janda termasuk yang apa sih? Fakir. Oh, itu termasuk fakir. Janda Misalkan seorang anak, janda kan termasuk orang yang apa sih diperbolehkan menerima zakat. Apakah seorang anak boleh berzakat kepada orang tuanya, misalnya ibunya yang janda siapa? Jawab pertanyaan. Kenapa orang yang menerima zakat itu maksudnya ini mu'alaf itu kenapa diberi zakat? Apa alasannya, Pak? Kan kebanyakan mu'alaf itu kan orang Kristen. Nah, Kristen itu kan kebanyakan orang kaya. Kan mereka masuk Islam, kenapa mereka diberi zakat? Insyaallah. Boleh silakan, Pak? Ya, boleh, silakan. Apakah anak dalam kandungan ibunya itu masih diharuskan untuk berzakat atau tidak? Ya, bagus. Nah, cukup ya, 3 ya. Yang pertama seorang anak janda ya. Seorang anak apakah diperbolehkan membayar zakat kepada ibunya sebagai janda? Syarat kita membayar zakat itu yang pertama kepada orang yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Orang tua kan tanggung jawab kita toh, ya kan? Maka tak perlu kita zakati. Berarti orang yang di luar tanggung jawab kita. Kan orang tua tinggal sama kita, walaupun dia janda. Makanya kan ada UPZ kan. Kalau dari UPZ itu memberikan boleh kan. Nah, tapi kalau kita sendiri yang memberi orang tua kan kewajiban kita. Nah, di situ. Kalau misalkan sudah terlanjur membayar ke orang tuanya tadi itu kan dikira dia tuh kan itu zakat, Pak. Sedangkan itu tuh tanggung jawab kan itu. Itu maka untuk zakarnya jadi cuma walau
alam ya. Maka untuk tahun depan karena dia belum tahu ya kan. Tapi insya Allah kalian selaku yang sudah mengetahui beritahu dia, ya kan. Makanya zakat itu yang lebih baik itu saya pikir tadi UPZ itu ada lembaganya, ya kan. Jangan kita beri langsung. Salah satu kesalahannya di situ ya kan. Kita beri kepada UPZ orang yang mengolah zakat. Dan tidak biasa dari mana ada 50 kan. Nah, kalau dapat beras setelah dibagi 60 kan rata. Nah, itu kan rata pendapatannya. Kalau enggak semacam itu maka si A ada dapat 2 kintal, si A cuma dapat selawi kilo kan itu kan. Makanya cara saya untuk ke depan itu tuh bisa ya. Nah, tidak boleh yang kita mengakil kalau kita ya. Seperti saya mendapati anak saya sendiri, tak boleh lah. Itu wajib saya. Nah, sama dengan orang tua itu kan kewajiban kita ya. Nah, tapi kalau kita membayarkan zakat untuk dia boleh. Maksudnya saya ingin bayar zakat untuk orang tua ya boleh. Tapi kalau dia yang zakat dikasih, kasihan lah. Misalkan orang asing ya. Nah, itu. Yang kedua itu yang pertanyaan pertama ya kan, boleh ya. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang di kandungan? Ya. Contoh, orang ini mengandung masuk ke Ramadan ini udah masuk 9 bulan. 9 bulan. Kira-kira akhir daripada maaf lah ya, kehamilannya di bulan Ramadan. Pas anaknya ini lahir, lahir saja ba'da maghrib, maka tidak wajib bagi dia membayar zakat. Lebih-lebih kalau masih dalam kandungan, lahir ba'da maghrib tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai akhir Ramadan. Lebih. Nah, kalau bagaimana kalau anak dalam kandungan? Kalau anak dalam kandungan yang wajib membayar zakat adalah ibu. Berarti hanya ibunya. Nanti kalau anaknya udah lahir, insya Allah Ramadan tahun depan, kita baru bayar zakat. Begitupun orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia di awal, di pertengahan, ataupun di hari yang akhir, tapi belum menjumpai waktu tenggelam akhir Ramadan. Nah, nanti yang ini ya. Terus yang pertanyaan yang ketiga, kenapa sih orang malah diberi zakat? Wal mu'allafatu qulubuhum. Di situ kan Rasulullah, orang-orang yang dilembutkan hatinya atau orang-orang yang lunak hatinya atau orang-orang mendapatkan hidayah sama sekali itu orang mu'allaf. Apa orang mu'allaf? Orang yang mu'allaf ini orang yang meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah dan dia meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang pertama, orang mu'allaf ini orang yang meyakini adanya Allah. Tidak ada hal yang dia sembah selain Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia meyakini bahwa Allah itu esa. Maka bukan hanya orang Kristen saja. Di dalam keyakinan mungkin mereka ya berbagai macam agama, pemahaman, atau orang yang sama sekali belum mengenal agama, maka mereka disyahadatkan. Ya kan? Tapi ya selain itu orang yang di luar Islam pas masuk Islam maka ia salah satunya disebut mu'allaf. Nah, kenapa mereka ini kok dimasuk daripada bagian mustahil, ya kan? Itulah indahnya Islam. Islam itu mempunyai kepedulian yang sangat tinggi, mempunyai bentuk kasih sayang yang sangat tinggi. Orang mu'allaf ini kan mereka punya beban, ya kan? Baik dari keluarga, mungkin dari teman-teman. Tapi kita selama Islam kita nampak mereka yang mu'allaf itu. Mungkin di luar konteks zakat fitrah mungkin kita
bisa kasih dia belajar, atau kita mungkin bisa bantu dia, nasihati dia, bisa pengarah dia, bahwa mungkin ada pengajian kita sama-sama ke dia, kita belajar sama dia. Tapi pada konteks zakat fitrah di bulan Ramadan, mereka juga dapat daripada pembagian zakat, penyaluran zakat fitrah. Karena belum tentu juga orang mu'alaf ini di saat awal-awal mu'alaf mereka akan ada yang pasti susah. Ya kan? Biasanya mereka itu dihadapkan dengan kesulitan ujian Allah, bentuk kasih sayang Allah pada mereka. Kan satu yang mu'alaf ini salah satu memang dari utamanya karena kemuliaannya, karena mereka ingin dapat hidayah, ya kan. Yang kedua, di saat mereka mu'alaf, salah satu bentuk daripada bahwasanya keutamaan mereka untuk mendapatkan zakat fitrah, ya kan. Itu mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Bukan berarti mu'alaf itu miskin, bukan. Tetapi mereka ini biasanya kalau di awal-awal mu'alaf itu dihadapkan dengan kesulitan bentuk kasih sayang kita, kepedulian kita sesama kan saudara kita. Muslimin dan muslimin ikhwan kan. Kita sering-sering ngomong muslim itu kan bersaudara. Tak mungkinlah kita melihat saudara kita, mungkin mereka gimana lah tidak kekurangan kita, masa bodoh kan tak mungkin. Bentuk kepedulian kita maka adalah penyaluran zakat terhadap mereka. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada sore hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Benar milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi. Akhirul kalam.